Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada Bapak Iim Ibrahim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Studi Islam, dan kepada rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Fadli Jadul Islam, nomor induk mahasiswa 2004-14040, kelas 1B Prodi Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang yang berkaitan dengan metodologi studi Islam. Yang pertama ialah tentang metodologi studi Islam, yang artinya metodologi studi Islam memiliki arti dari kata metodologi sendiri yang berasal dari kata metode, yang berarti suatu cara atau proses yang ditempuh untuk memudahkan suatu pekerjaan. Dan studi Islam ialah kajian mengenai hal yang berkaitan dengan Islam. Nah, dalam metodologi studi Islam ini memuat tentang terdapat pendekatan ya dalam studi Islam ini, yaitu ada dua pendekatan. Yang pertama ialah pendekatan secara normatif, dan yang kedua adalah pendekatan secara historis. Pendekatan secara normatif ialah pendekatan terhadap Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber ajaran Islam yang bersifat absolut. Dan yang kedua adalah pendekatan secara historis, yang artinya berkaitan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi di masa lalu ya, atau di masa lampau. Dan sejarah ini berkaitan dengan 4 hal ya. Yang pertama itu tentang peristiwa, tokoh, tempat, dan waktu. Dan dengan mempelajari studi Islam ini diharapkan saya bisa mendapatkan ilmu Islam itu sesuai dengan prosedur yang benar. Selanjutnya bagaimana perkembangan sejarah perkembangannya gitu. Nah, itu tuh dibagi dalam 3 masa. Yang pertama itu ada masa klasik, yang kedua adalah masa modern, yang ketiga adalah masa kontemporer. Periode klasik ini dimulai setelah Khulafaur Rasyidin hingga masa imperialis barat ya, yang dimulai pada sejak dinasti Umayyah pada zaman keemasan hingga kemunduran Islam secara politis hingga akhir abad ke-18. Dan tokohnya yaitu ada Ibnu Sina salah satunya, dan masih banyak lainnya. Dan yang jadi fokusnya di sini adalah dalam hal bidang pendidikan. Ya, pada masa kontemporer, di mana ini tuh dimulai sejak abad ke-18 hingga akhir abad ke-19. Sama yang menjadi concernnya di sini ialah tentang pendidikan Islam, tapi mendapatkan pengaruh dari Arab gitu, di mana kerajaan Turki Utsmani, kerajaan Safawi dan Mughal, satu persatu kerajaan tersebut dikuasai oleh bangsa Arab pada abad ke-17 hingga 19. Hingga abad ke-18. Nah, sehingga dengan hal itu muncullah suatu pembaharuan ya. Dan salah satu tokoh yang melakukan pembaharuan terhadap hal itu ialah Muhammad Abduh. Dan yang ketiga ialah pada masa kontemporer ya, di mana di sini tuh menerapkan dengan tren fundamentalis, yang salah satunya itu yang digagas oleh tokoh Sayyid Qutb, di mana beliau menghidupkan kembali ajaran-ajaran Islam sebagai agama, budaya, sekaligus peradaban yang harus bersumber asli kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang sudah absolut gitu katakannya. Nah, baik, sekian untuk pembahasan yang pertama, dan selanjutnya adalah pembahasan yang kedua. Pada pembahasan kali ini akan disampaikan mengenai ruang lingkup Islam. Ada 4 hal: Islam sebagai doktrin, Islam sebagai budaya, Islam sebagai interaksi sosial, dan dimensi keilmuan dan keagamaan. Yang pertama, Islam sebagai doktrin, ialah Islam merupakan wahyu Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Nah, dalam Islam terdapat 2 doktrin, yaitu doktrin kebenaran
dan doktrin keberagaman. Di mana doktrin kebenaran berarti keyakinan bahwa agama yang suci dan kebenarannya mutlak ialah ya hanya Islam gitu. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah ialah agama Islam. Selanjutnya Islam sebagai budaya, di mana kebudayaan Islam dapat dipahami sebagai hasil olah akal budi, cipta, karya, karsa dan rasa manusia yang bernafaskan wahyu ilahi dan sesuai Rasul, yakni suatu kebudayaan akhlakul karimah yang muncul sebagai implementasi dari Al-Quran dan hadis itu sendiri, di mana kebudayaan itu tuh merupakan ajaran agama Islam itu sendiri yang sumbernya itu ya jelas gitu dari Al-Quran dan hadis itu sendiri. Dan contohnya ialah ketika ini perintah saum gitu, perintah saum di bulan Ramadan. Nah, di setelah kita menjalankan saum Ramadan, ada Idul Fitri kan, Lebaran. Nah, dari situ tuh melahirkan suatu budaya. Nah, budayanya ialah budaya mudik. Nah, selanjutnya ialah Islam sebagai interaksi sosial. Nah, itu tuh diwujudkan dalam 4 ukhuwah atau ya ikatan gitu. Yang pertama itu ada ukhuwah ubudiyah yang dimana itu tuh berdasarkan sama-sama hamba Allah. Yang kedua adalah ukhuwah insaniyah, dimana merasa kita itu sama-sama makhluk ciptaan Allah. Yang ketiga adalah ukhuwah watoniyah, yaitu berdasarkan kesamaan negara dan bangsa. Dan yang terakhir adalah ukhuwah islamiyah, ukhuwah fiddin islamiyah, yang itu tuh berdasarkan satu akidah yang sama. Dan yang terakhir adalah dimensi keilmuan dan keagamaan gitu. Nah, dimensi keilmuan ini yaitu sebagai pilihan seseorang untuk melihat dan mengkaji ilmu yang dimensinya itu antara lain kebudayaan, sejarah, kemanusiaan, dan sistem. Lalu dimensi agama ialah sistem yang mengatur kepercayaan dan kepribadatan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu. Serta tata kaidah yang dikaitkan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Nah, selanjutnya yaitu pembahasan tentang orientalisme dan oksidentalisme. Oke, tentang orientalisme, yaitu suatu gerakan riset ya orang Arab terhadap orang-orang Timur. Jadi orang Barat pada masa itu tuh ya berkiblat kepada Timur gitu. Yaitu Timur ini di sini mencakup tentang Asia dan Afrika ya. Nah, orientalisme ini merupakan ya pemikiran orang-orang orientalis atau Barat yang mengulik atau mengkaji terkait hal-hal yang ada timur itu di Asia dan Afrika gitu. Nah, sejarahnya itu pada abad ke-18, istilah ini digunakan oleh kalangan penjajah Inggris yang pada masa itu ya mau tidak mau mereka harus mengkaji Islam dan agama Hindu ya untuk ya mengetahui aturan sosial masyarakat India yang dijajah oleh Inggris pada masa itu gitu. Nah, orientalisme selanjutnya berkembang eh, di periode dekolonisasi pada tahun 1939 sampai 1945 ya sebagai penanda bagi institusi kolonial imperial yang berkepentingan tidak sekadar mengetahui melainkan bisa menguasai timur gitu. Nah, selanjutnya oksidentalisme, yaitu itu tuh yang digagas oleh Hasan Hanafi ya, yang berarti oksidentalisme itu suatu studi yang menjadikan barat itu sebagai objek gitu. Dan timur itu sebagai subjeknya gitu. Nah, kehadiran oksidentalisme juga dipicu oleh dominasi kajian barat terhadap Islam dan adanya ketimpangan akibat westernisasi yang berpengaruh luas gitu, yang tidak hanya pada budaya dan alam tapi juga mengancam kepada kemerdekaan peradaban manusia itu sendiri gitu. Nah, barat itu dinilai sebagai peradaban matang, humanis, modern
Nah di satu sisi peradaban Islam pun memerlukan pertolongan Barat agar dapat maju seperti peradaban Barat, sehingga Barat ya ingin menguasai Timur gitu. Nah Oksidentalisme itu bukan hadir itu untuk upaya pembebasan tanah air dan belum mengembangkan bentuk ajaran apapun hingga bisa berposisi netral gitu, serta tidak memburu kekuasaan semata gitu. Nah, kembali lagi tadi Hasan Hanafi mengutip dengan kata mengakhiri orientalisme, yang artinya mengubah status timur dari objek jadi subjek gitu. Timur yang sebagai subjek, sedangkan barat yang dijadikan objek kajian. Nah, selanjutnya perbedaan metode dalam beragama. Ada 4 ya metode dalam beragama, yaitu tradisional, terus formal, rasional, dan pendahulu ya. Nah, dalam metode beragama tradisional itu adalah cara beragama ya berdasarkan tradisi atau sesuai dengan nenek moyang dahulu gitu. Jadi mereka beragama itu ya karena nenek moyang dahulu gitu, yang mereka itu ya benar dalam agamanya, tapi mereka itu tidak mau menerima pembaharuan. Nah, terus metode yang kedua, yaitu metode dalam beragama yang kedua adalah formal dalam artian ini tuh sebagai hanya formalitas gitu dalam beragama itu. Jadi ketika dia berada dalam suatu lingkungan, dia mengikuti ya agama di lingkungannya. Tapi ketika dia udah keluar dari suatu lingkungan, maka dia berubah lagi gitu keyakinannya gitu. Nah, itulah yang disebut dengan formalitas gitu. Dan selanjutnya adalah ya beragama karena rasional gitu, yang memahami ajaran agamanya dengan pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya gitu. Jadi dia itu bisa berasal dari tradisional ataupun bisa berasal dari formal gitu. Dan yang terakhir adalah metode dalam beragama yang menurut pendahulu gitu, dimana beragama itu beragama di bawah wahyu berdasarkan penggunaan akal dan hati gitu. Nah, orang yang beragama ya pendahulu ini yaitu orang yang sesuai dengan orang yang terdahulu gitu, yaitu para nabi dan dan sahabat-sahabatnya gitu. Nah, gitu. Nah, metode ya beragama pendahulu ini ya yang dinyatakan sebagai beragama yang sesuai gitu dengan tuntunan dari Rasul itu sendiri. Selanjutnya ialah perbedaan studi Islam, pendekatan nakli, akli, dan kasfi. Nah, pendekatan nakli atau ini tuh bisa disebut dengan pendekatan tekstual ya, yaitu suatu usaha dalam memahami makna tekstual dari ayat-ayat Al-Quran gitu. Juga cenderung menggunakan analisis yang bergerak dari refleksi teks ke praksis gitu atau konteks, yaitu memfokuskan pembahasan pada gramatikal tekstual saja gitu. Nah, itu tuh ya bisa dikatakan juga sebagai ada dalil nakli, berarti dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis gitu. Nah, itu tuh contohnya itu ya berupa lahirnya tafsir-tafsir dari Al-Quran gitu. Salah satunya itu banyak sih, ada tafsir Al-Ajah, tafsir At-Tabrani, Ibnu Katsir, Al-Misbah, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya pendekatan menggunakan akli atau itu tuh rasional gitu. Itu tuh berdasarkan atau istilahnya itu royu, yaitu dengan mengandalkan kemampuan logika atau akal dalam memahami ajaran agama, dan yang memiliki sifat cenderung konstekstual. Selanjutnya ialah pendekatan kasfi ya, atau itu tuh bisa disebut sebagai ya mistis atau tasawuf gitu. Itu tuh yang bertujuan pada pencapaian ini pembersihan hati gitu. Merupakan kepercayaan terhadap sesuatu yang tidak terlihat oleh kita gitu. Tapi bukan untuk kita percayai. Nah, tapi itu tuh dijadikan sebagai ilmu bahwasannya
yang tidak terlihat itu ada gitu. Nah itulah yang bisa disebut sebagai pendekatan kasfi atau ya mistis ataupun tasawuf gitu. Nah mungkin sekian ya penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode studi Islam, dan mohon maaf bila ada ya kekurangan dalam hal penyampaiannya, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. eh, Akhirul kalam, eh, alhaqqu mirabbikum fala minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.